Arketipum 18. Jumpa kembali di channel Arketipum 18. Kita melanjutkan pembelajaran mengenai sastra anak. Pada kesempatan kali ini kita masuk di realisme, bahwa realisme itu di dalam proses kita memahami sastra anak merupakan hal-hal yang secara logis di dalam proses ceritanya, peristiwa dan jalinan yang ada di dalam alur cerita tersebut, dia masuk akal dan dapat dinalar. Di dalam bukunya Nurgiantoro tahun 2010 di sana menjelaskan bahwa realisme dalam sastra dapat dipahami bahwa cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada di dalam kehidupan ya, dan terjadi walau tidak harus, bahwa ia memang benar-benar ada dan terjadi. Proses memahami cerita-cerita di dalam karya sastra salah satunya di sana berwujud realisme. Jika kita memahami kata realisme di sana adalah menggambarkan terkait dengan keadaan atau fenomena yang ada di dalam kehidupan. Ketika kita menjelaskan hal-hal yang ada di dalam kehidupan, maka secara faktual, secara logis, secara masuk akal, cerita-cerita tersebut dimungkinkan ada di dalam kehidupan. Jika di sana ada imajinasi atau khayalan yang terkait dengan pengembangan cerita, tentunya di sana mendasarkan bahwa kelogisan dan masuk akal cerita tersebut di sana menjadi hal yang paling utama. Karakteristik umum cerita realisme adalah narasi fiksional yang menampilkan tokoh dengan karakter yang menarik, dikemas dalam latar tempat dan waktu yang dimungkinkan. Maksudnya seperti apa? Ketika kita memahami bahwa realisme itu salah satu contohnya di sana adalah mengenai kegiatan olahraga, maka lingkungan tersebut adalah lingkungan untuk mendukung kegiatan olahraga. Hal ini mendasari bahwa tokoh, karakter, dan lingkungan itu disajikan untuk memudahkan pembacanya menanggapi, oh ini berarti cerita-cerita yang menceritakan mengenai salah satu kegiatan olahraga. Karena di sana sudah dipahami bahwa oh ini lingkungan misalkan tenis, oh tempatnya seperti ini, aktivitasnya seperti ini. Kemungkinan semuanya cerita-cerita disajikan seperti itu. Selanjutnya di sini Nurgiantoro tahun 2010 halaman 15 membagi cerita realisme menjadi 4, yakni yang pertama ada cerita realisme, kemudian ada realisme binatang, kemudian ada realisme historis, kemudian ada cerita olahraga. Kita bahas satu persatu di dalam proses kita memahami setiap cerita realisme yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, cerita realisme. Cerita realisme di sini biasanya menceritakan mengenai hal-hal yang ada di dalam kehidupan sosial, kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Kalau kita memahami yang pertama dari penjelasan dari bukunya Nurgiantoro 2010, di sana dijelaskan bahwa cerita realistik biasanya bercerita tentang masalah-masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama protagonis sebagai pelaku cerita. Masalah-masalah yang dihadapi tokoh di sana, baik itu pengembangan konflik maupun alur, salah satunya menceritakan mengenai hal-hal yang realistik, yang di dalam prosesnya dapat dipahami oleh anak. Ini karena kejadian-kejadian itu di sana menceritakan mengenai masalah-masalah sosial karena ada tokohnya, dan di sana tokoh baik itu yang selalu menang. Artinya di sini cerita-cerita itu mengajarkan bagaimana aktivitas yang baik, cerita-cerita yang di sana mengisahkan mengenai kegiatan, baik itu ada tokoh protagonis maupun antagonis, di sini lebih menonjolkan peran-peran yang baik
yang nantinya dapat diteladani oleh anak. Cerita-cerita realisme ini tentunya di sana seringkali diceritakan oleh orang tua kepada anaknya, mulai dari anaknya masih tingkat kanak-kanak, kemudian masuk ke dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Namun banyak sekali di dalam proses pembelajaran di kelas rendah, di sana anak memperoleh cerita-cerita realisme seperti sekarang. Nah, ini yang kita bahas. Kemudian di sini ada juga mengenai cerita realisme binatang. Cerita realisme binatang ini sebenarnya dia masuk ke dalam kategori non fiksi ya. Karena di sini menceritakan mengenai binatang itu sendiri. Cerita realisme binatang di dalam bukunya Burhanuddin Giantoro di sini dikatakan adalah cerita tentang binatang yang bersifat non fiksi. Kenapa demikian? Karena di sini menceritakan mulai dari fisiknya binatang seperti apa, kemudian habitat atau di sana lingkungannya anak seperti apa, kemudian cara hidupnya bagaimana, siklus hidupnya seperti apa. Di sini kita memahami bahwa cerita realisme binatang menceritakan mengenai kondisi binatang apa adanya. Baik itu dari fisiknya maupun di sana dari cara dia bertahan hidup, makannya apa, kemudian lingkungannya yang cocok untuk binatang tersebut apa. Di sini kita memahami bahwa binatang-binatang tersebut diceritakan sebagaimana yang ada di dalam kehidupan. Jadi banyak fakta-fakta yang di sana diceritakan apa adanya. Kemudian ada lagi di sini realisme historis. Ketika sudah masuk ke dalam realisme historis, di sini menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Di dalam bukunya Burhanuddin Giantoro tahun 2010 di sini dijelaskan bahwa cerita realisme historis mengisahkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Hal itu menentukan latar juga yang harus bersetting pada masa lampau, lengkap dengan konsekuensi faktual logisnya. Artinya apa? Ketika kita memahami cerita realisme historis, di sana menceritakan mengenai keadaan yang ada di dalam masa lampau tersebut. Baik itu di sana mengenai cara berpakaian tokohnya, kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan proses kehidupan saat itu. Misalnya ketika memasak ya alatnya menyesuaikan dengan saat itu seperti apa. Kemudian di sana ketika orang sudah bekerja, di sana baik itu peralatannya, kemudian kendaraan yang muncul di sana itu seperti apa, di sana menyesuaikan semuanya dengan keadaan saat itu. Lingkungan juga sangat mempengaruhi bagaimana cerita realisme historis ini ditampilkan, dinarasikan. Biasanya cerita-cerita historis ini menceritakan mengenai perang, misalkan ketika menceritakan mengenai perang, maka keadaan di sana juga ini situasinya saat itu menggambarkan mengenai perjuangan. Lingkungannya cuma settingnya juga menyesuaikan dengan keadaan saat itu seperti apa. Nah, inilah yang menarik ketika kita memahami cerita realisme historis, maka data-data yang akan Anda tampilkan ketika membuat cerita realisme di sini harus sesuai dengan data pada saat itu. Seperti apa? Sisi-sisi faktual, sisi-sisi yang di sana menggambarkan data-data yang harus ada, ini harus lengkap. Tidak boleh di sana terpotong-potong sehingga di sana sisi kelengkapan datanya ini menjadi hal yang dipertanyakan. Jangan sampai ada alur yang berbeda atau latar yang terlalu jauh dari gambaran kita mengenai keadaan cerita realisme historis saat itu.
Kemudian ada lagi cerita realisme olahraga. Ketika kita memahami cerita realisme olahraga, di sini tentunya berkaitan dengan dunia olahraga, mengenai bidang-bidang olahraga. Di dalam bukunya Burhanuddin Giantoro di sini dijelaskan bahwa realisme olahraga adalah cerita tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dunia olahraga. Artinya apa? Ketika di sana kita melakukan proses pembuatan cerita mengenai realisme olahraga, di sana menceritakan secara spesifik mengenai kegiatan di setiap olahraga. Misalnya, ketika di sana kita menjelaskan mengenai sepak bola, apa saja yang ada di dalam sepak bola, mulai dari lapangannya, kemudian garis-garisnya, orangnya ada berapa, kemudian menggunakan sepatu seperti apa, tokoh-tokohnya siapa saja yang di sana cenderung sebagai panutannya. Orang menyukai siapa, itu diceritakan secara detail mengenai kegiatannya. Cerita-cerita faktual dan data mengenai tadi setiap aktivitas di jenis olahraga ini akan semakin kuat lagi jika para penulisnya itu di sana memahami dengan detail setiap peristiwa yang ada di olahraga tersebut. Nah, ini merupakan 4 cerita yang ada di dalam cerita realisme yang di sana dari keempat-empatnya kita bisa menyimpulkan bahwa secara faktual, secara logis, kemudian secara masuk akal cerita-cerita tersebut tentunya ada di dalam kehidupan dan bisa dipahami oleh kita semuanya kita memahami isi di cerita realisme. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.